Halo teman-teman sekalian, balik lagi sama gue Arif Ramadan. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Buat kalian yang baru pertama kali join di channel ini, gue boleh minta bantu untuk tekan tombol subscribe. Di channel ini, gue akan ngebahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kriminal. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, gue mau disclaimer. Semoga kalian yang nonton video ini hanya untuk nyari hiburan semata, bukan untuk nyari inspirasi. Gue ulang ya, jangan mencari inspirasi di video ini. Setiabudi 13. Kasus yang disebut-sebut sebagai kasus mutilasi pertama di Indonesia. Sebenarnya gue nggak bisa mastiin ya, ini tuh kasus pertama atau bukan. Mungkin pasti ada kasus-kasus sebelumnya gitu ya. Tapi yang pasti, ini kasus mutilasi pertama yang di-up ke publik. Jadi kasus ini tuh sempat viral. Kasus ini bermula pada pagi hari tanggal 23 November tahun 1981. Jadi pada pagi hari itu, dua security PT Garuda Mataram Motor ngeliat ada dua kardus. Dua kardus yang kelihatannya mencurigakan, terus habis itu waktu didekati, baunya tuh busuk. Karena mereka ini penjaga malam gitu ya, jam kerjanya dia udah mau habis, terus dia ngerasa kayak ini kardusnya pasti ada yang aneh. Akhirnya dia ngelapor ke polisi yang ada di dekat situ. Jadi kejadiannya ini tuh ada di Jalan Sudirman yang gak jauh dari perempatan Setiabudi. Nah di situ ada polisi yang lagi ngatur lalu lintas. Gua nggak tahu sih di situ tuh zaman itu lalu lintas tuh padat atau enggak. Tapi yang pasti setelah dua security ini tadi ngelapor, polisi tuh nggak langsung gerak. Mungkin ya bukan mungkin sih. Di beberapa dokumen yang tertulis kalau mereka tuh lagi sibuk. Akhirnya mereka nggak langsung ke tempat si dua kardusnya ini tadi gitu. Nah security-nya tadi itu juga udah selesai jam kerjanya, gantilah ke security jam kerja berikutnya. Ya mereka cuma kayak ngasih tahu itu ada kardus tadi udah lapor. Nah tapi polisi karena nggak datang, si security-nya juga kan yang rasa aneh tadi udah selesai. Mereka cuma titip pesan ke shift berikutnya. Akhirnya si kardus ini tadi tuh nggak langsung ditanggepin tuh, nggak langsung diperiksa sama polisi ataupun sama security. Yang pasti security-nya juga tahu kalau kardusnya itu bau-baunya tuh aneh gitu, bau-bau anyir gitu. Nah akhirnya nggak lama kemudian ada dua pemulung. Ya biasalah, kalian tahu kalau misalkan ada pemulung ngelihat kardus, pasti kardusnya langsung diperiksa. Nah waktu kardusnya diperiksa, satu kardusnya dibuka, di dalamnya itu mereka langsung kaget, mereka langsung teriak gitu. Karena di dalam kardus pertama, di situ ada kepala manusia, ada potongan tulang sama kepala manusia. Akhirnya rame itu kan. Nah setelah rame akhirnya baru yang polisi tadi ini segala macem, mereka langsung meriksa ini segala macam, mereka langsung lapor. Akhirnya dua kotak tadi itu dibawa ke RSCM. Buat yang nggak tahu RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, di daerah Jakarta sana. Akhirnya waktu sampai di RSCM, si boxnya ini tuh dikasih ke bagian forensik. Nah waktu itu yang menangani kasus ini namanya Dokter Muim Idris. Kalau kalian tahu di beberapa kasus-kasus penting, dokter otopsinya dia juga gitu. Nah, si Dokter Muim Idris ini juga pernah bikin buku loh. Bukunya judulnya Indonesia X-File. Dalam isi bukunya itu dia bilang kalau misalkan ini tuh salah satu kasus yang paling mencenangkan, atau kalau nggak gitu kasus yang paling dia inget gitu sepanjang karirnya dia sebagai dokter forensik. Ya karena yang dua box tadi itu dibuka. Di satu box yang pertama ada 12 potongan tulang manusia yang sudah dikulitin. Jadi bukan dikulitin ya, apa namanya, dikerok gitulah. Pokoknya sisa 12 tulang manusia sama satu buah kepala. Satu buah kepala. Itu di box pertama tadi. Nah di box kedua ada 180 potongan daging manusia yang disayat kecil-kecil gitu. Pokoknya ya gue gak ngerti sih jumlah sayatannya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Yang penting mereka bilang katanya mirip kayak kambing guling yang dipotong-potong. Ada 180. Jadi dua box pertama isinya 12 tulang, terus habis itu satu buah kepala, dan di box satunya lagi ada 180 potongan daging manusia. Nah tadi kan yang box pertama tuh 12 tulang, satu kepala, jumlahnya 13. Nah dari angka inilah yang akhirnya disebut-sebut sebagai kasus Setiabudi 13.
atau kalau zaman itu tuh lebih dikenal sama istilah pesona 13. Nah, akhirnya si dokter forensik ini tadi itu, Dokter Muim Idris ini tuh ngebuka semua boxnya tadi, dikumpulin, terus akhirnya dirakit ulang. Buset dah bahasanya. Bukan dirakit ulang, tapi disusun ulang. Si tulang-tulang ini tadi segala macam disusun ulang. Nah, terus akhirnya mereka tahu ada beberapa bagian yang hilang. Anus, kantong kemih, sama pankreas. Nah, di situ juga diketahui kalau ternyata si korban ini tuh punya penyakit phimosis. Itu kayak pengecilan lubang buat kencing. Ya intinya kayak begitulah. Buat lebih detailnya cari aja di Google. Nah, di bagian tubuhnya juga didapati beberapa tai lalat yang menonjol. Nah, terus setelah selesai tadi ini segala macam, disusun segala macam, diketahui profil si korban ini. Korban ini adalah seorang laki-laki berusia 18 sampai 21 tahun dengan tinggi 165 cm, berpostur agak gemuk. Hanya itu aja yang diketahui. Akhirnya kan setelah ini tadi. Oh iya, waktu diperiksa biasanya dalam kasus mutilasi itu bagian muka sama tangan, terus habis itu kaki pasti bakalan dihancurin atau dibuang terpisah segala macam. Karena dari bagian muka sama kaki ini kan buat ngelacak gitu. Muka biar gampang diidentifikasi, terus habis itu di tangan ada sidik jari. Nah, biasanya kalau kasus mutilasi pasti bagian ini tadi itu dirusak atau dibuang gitu, biar susah dikenali. Tapi beda sama kasus ini. Di kasus ini itu bagian muka sama telapak tangan, telapak kaki masih utuh. Nah, akhirnya kan polisi nggak perlu waktu lama tuh buat ngebikin sketsa muka, sidik jari ini segala macam, terus disebarlah informasi tentang ini buat siapa yang merasa kehilangan keluarganya boleh untuk ngecek datang ke tempat ke rumah sakit buat mengidentifikasi ini benar keluarga dia atau bukan. Akhirnya setelah berita ini disebar, lebih dari 100 orang datang untuk mengidentifikasi apakah ini keluarga mereka atau bukan. Tapi nggak ada satupun orang yang ngaku itu keluarganya. Nah, karena kasus ini itu tadi si korbannya nggak ketahuan namanya siapa atau dari mana, polisi susah buat ngetrace. Kalau misalkan si korbannya ketahuan, maksudnya namanya ini kan kayak bisa dicari terakhir deh kali ketemu sama siapa ini segala macam. Tapi korbannya nggak ketahuan siapa. Karena korban ini tadi nggak diketahui siapa identitasnya, polisi kesusahan banget buat mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Padahal ini kan dibuangnya di Jalan Sudirman, yang meskipun di tahun 1981 kan Jalan Sudirman itu tetap termasuk jalan protokol. Jadi seharusnya di situ itu tempat yang ramai. Kalau misalkan ada orang ngebuang sesuatu ini segala macam pasti dilihat orang. Tapi beda sama kasus ini. Di kasus ini nggak ada saksi mata yang melihat. Di zaman itu juga CCTV belum ada. Bukan belum ada sih, CCTV udah ada tapi belum terkenal di Indonesia. Jadi belum banyak CCTV. Bahkan belum ada saat itu. Akhirnya polisi yang lakuin penyelidikan lagi ini segala macam, tapi mereka nggak bisa nemuin banyak hal. Yang mereka berhasil temuin dari hasil otopsi kayak tadi itu, selain beberapa bagian tubuhnya hilang, ditemuin ada sidik jari yang gak cocok. Banyak sidik jari di tubuhnya yang gak cocok. Itu tandanya pelakunya lebih dari 2 orang gitu. Nah, ya udah hanya itu aja, pelakunya lebih dari 2 orang. Akhirnya dicari-cari ini segala lagi apa segala macem. Si potongan-potongan tubuhnya ini tadi itu ada pakai 2 kantong plastik. Plastik yang pertama itu plastik dari sebuah toko buku di Pasar Baru. Dan yang plastik kedua itu plastik dari minimarket di Jalan Samahudin. Nah, di dalam kotak yang pertama tadi itu juga di dalamnya ada koran yang masih utuh, terbitan tanggal 19 Agustus 1981. Ya ini nggak tahu sih kenapa, tapi yang pasti korannya itu belum kesentuh gitu, kayak masih rapi gitu. Sementara jasadnya tadi kan ditemukan tanggal 23. Tapi kalau dari hasil otopsi kemungkinan ini dibunuhnya itu kisaran 1-2 hari sebelum jasadnya ditemukan. Jadi kurang lebih kisaran tanggal 21 gitu. Nah, si badannya ini tadi itu kan dagingnya udah dipisahin tuh. Si daging sama tulang ini dipisahin. Nah, menurut para ahli forensik tuh
seharusnya ini tuh pasti dilakuin sama orang profesional. Ya nggak profesional tapi dia udah banyak berhubungan sama daging dan tulang gitu. Karena cara dia buat ngelupasin dagingnya ini tuh tadi tergolong rapih gitu. Nah, kalau alat yang digunakan untuk motong-motongnya diidentifikasi kayak gergaji. Bentuknya mirip gergaji. Soalnya di potongan-potongan tulangnya itu kayak ada gesekan kecil-kecil begitu. Ya udah, kasus ini stuck sampai situ aja. Karena korbannya nggak ketahuan siapa, sampai sekarang nggak ada yang ngaku itu korbannya, kayak itu keluarganya atau bukan segala macam, nggak ada. Terus habis itu polisi ya udah nggak bisa nemuin, polisi nggak nemuin saksi mata siapa yang ini segala macam yang ngebuang di situ. Akhirnya kasusnya ditutup sampai situ doang. Nah, karena kasus ini polisi nggak berhasil buat ngungkap gitu. Akhirnya banyak kasus-kasus berikutnya, kasus-kasus mutilasi berikutnya yang mereka waktu ketangkep, mereka tuh ngaku kalau dia terinspirasi sama kasus ini. Ya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kayak nyari pelaku mutilasi banyak CCTV ini segala macam. Meskipun nggak sebanyak di luar negeri, tapi udah mulai banyak. Jadi sekarang gampang ketahuan ini segala macam. Kayak beberapa waktu yang lalu kan ada sempet geger juga, ada kasus mutilasi. Ya udah ceritanya itu aja. Tapi di sini cerita ini tuh masih kayak jadi misteri. Jadi misterinya karena ya itu tadi yang pertama, yang paling bikin bingung. Biasanya orang mutilasi itu buat kayak ngilangin jejak atau mudahin buat nyembunyiin mayatnya atau ngebuang mayatnya. Ya sama aja sih kayak ngilangin jejak juga. Tapi mayatnya ini tuh ditaruh di jalan protokol, terus habis itu ditaruhnya rapi pula gitu, kayak kardus yang mencolok banget gitu, bukan kayak dibuang di pinggir jalan ini segala macam di tempat yang sepi, ini enggak di atas trotoar terus di jalan protokol. Nah, yang bikin paling aneh itu karena kepalanya masih utuh, pergelangan tangannya juga masih utuh, yang kayak itu tuh bisa buat diidentifikasi sebenarnya, ya kan? Tapi sama pembunuhnya itu kayak dibiarin, kayak mau nunjukin ini loh gitu hasil gua gitu, atau mungkin bisa jadi peringatan buat beberapa orang tertentu gitu. Ya teori-teori konspirasinya itu sih kemungkinan kayak ini berhubungan sama mafia begitu. Jadi kayak ini musuhnya yang kayak udah dibunuh, dimutilasi terus dipertontonin gitu. Kayak kalau lu macam-macam lu bakal jadi kayak begini. Dan kemungkinan juga sebenarnya ada yang bisa ngeidentifikasi, tapi karena dia ngeliat, oh ternyata memang benar ini orangnya, tapi nggak ngaku kalau dia kenal. Ya udah, itu tadi yang disebut sebagai kasus mutilasi pertama di Indonesia. Doain aja semoga amal ibadah korban diterima di sisinya. Buat keluarga yang ditinggal juga semoga diberi ketabahan. Ya nggak tahu juga sih keluarganya yang mana, yang pasti itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai saat ini. Buat kalian yang suka sama video-video kayak begini, boleh minta bantu untuk tekan tombol subscribe. Terima kasih. Dadah. Oh iya, tambahan. Penyebab utama meninggalnya tadi itu ditemuin ada 3 tusukan ke bagian perut. Nah, jadi setelah dia meninggal baru habis itu dimutilasi.